Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita balik lagi guys di podcastnya SGO Talk. Kalian belajar bicara di sini bareng kita SGO Team. Kali ini kita kedatangan anak muda. Dia itu baru masuk ke dunia perkuliahan. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana dunia perkuliahan menurut dia yang baru pertama kali menginjakkan kaki di dunia perkuliahan. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Namanya ini, namanya? Kenalkan, nama saya itu Robi Antoni Kafafa, bisa dipanggil Anton. Anton. Jadi kita manggilnya Anton ya? Iya. Ya, santai saja ya. Anton ini baru pertama kali kuliah berarti ya? Iya. Angkatan 2025. Jurusan apa? Jurusan Teknik Hasil Pertanian atau bisa disingkat dengan THP. Oh, Teknik Hasil Pertanian, guys. Kenapa kok milih itu awalnya, Bang? Bisa ceritakan. Saya memilih di Teknik Hasil Pertanian itu karena di daerah rumah saya kondisi pertanian kurang maksimal. Jadi tujuan saya untuk maksimalkan kondisi bagaimana biar di daerah rumah saya di bidang pertanian bisa pulih dan bisa lebih maksimal lagi. Oh iya, itu niatnya bagus ya. Iya. Jangan terlalu serius. Bisa sambil ngadep kamera, sambil belajar ngomong depan kamera. Oh, jadi untuk memajukan pertanian yang ada di lingkungan sampean tinggal ya? Iya. Di mana rumahnya? Di daerah Wonosari, Kecamatan Kendang Wetan, Pasuruan ya. Bisa ceritakan gimana awal-awal masuk kuliah itu gimana rasanya? Pas pada waktu ospek, mau rinta itu ya, ospek, terus pas ketemu teman-teman baru itu gimana kesannya itu? Cerita terseru dan cerita yang enggak menyerukan, yang enggak seru juga gimana? Pertama kali saya itu masuk ke dunia perkuliahan, awal-awal itu kayak ngerasa takut karena tidak pernah memasuki dunia luar. Nah, waktu memasuki dunia luar, kesan yang seru itu bertemu dengan teman-teman, tahu menambah teman-teman, bisa sharing-sharing gitu. Iya. Terus yang nggak suka dari awal-awal kuliah itu apa? Yang nggak suka itu ya kayak dretek gitu, dretek karena kan nggak pernah memasuki dunia luar. Jadi ya agak grogi itu, apalagi disuruh kayak maju-maju ke depan itu, aduh. Iya, maju ke depan. Oh, berarti ada di pondok sekarang ya? Iya. Tapi kuliah. Jadi Iya. masih belum pernah ketemu cewek luar gitu. Belum Jadinya grogi. Dretek gitu, Pak. Deg-deg-dug. Seperti itu. Nah, itu pas baru masa-masa mos itu ketemu kating-kating atau ketemu kakak-kakak tingkat dari kampus itu pertama kali yang sampean lihat itu bagaimana kesannya? Kalau saya lihat kakak-kakak kating-kating itu, saya mempunyai kayak prinsip kayak kepingin sama kayak beliau-beliau yang bisa ngomong di depan orang gitu. Dan kating-kating itu kadang bisa mengasih solusi gimana caranya kita agar leluasa di depan orang. Iya. Nah, setelah itu pasti sudah masuk kuliah ya? Iya. Nah, pas masuk kuliah itu gimana ceritanya? Awal masuk kuliah dan waktu ketemu dosen itu
ya agak grogi itu. Saya kan mulai dari usto sampai kuliah sampai lulus itu kan gak pernah pelajaran kayak di dunia yang di apa ya? Pelajaran umum. Ya nggak tahu yang namanya pelajaran umum karena di Wusto sama kuliah itu full kitab semua Pak. Jadi nggak tahu pelajaran umum. Baru pertama kali saya sempat bilang sama dosen, Bu saya itu nggak pernah pelajaran kayak umum itu nggak pernah. Jadi saya minta solusi karena pelajaran Wusto sama kuliah sampai lulus itu full kitab semua. Jadi nggak tahu yang namanya apa itu fisika, biologi, semua yang ada di umum nggak tahu. Jadi saya minta solusi. Terus gimana tuh kata dosennya? Kata dosennya itu gini aja, nanti akan belajar secara pribadi. Jadi sambil ngalir ya, kita Iya. ikuti alur aja. Karena kan memang notabene seorang santri yang ada di pesantren mungkin prioritasnya itu di keagamaan, di dunia, di kitab gitu. Terus masuk dunia perkuliahan, jadinya banyak ilmu-ilmu baru yang memang belum dipelajari. Ya. Ilmu-ilmu formal seperti itu kan ya. Iya. Jadi ini sampean merasa merasa saya kok merasa salah ini ya, salah jurusan atau salah melanjutkan ke kuliah. Kenapa saya kok melanjutkan kuliah ya? Pernah ada pikiran gitu nggak? Pernah sih. Saya itu kayak merasa saya ini kayak salah tempat jurusan, salah memilih jurusan lah. Kalau dulu keinginan saya itu ingin ke jurusan PAI karena kan masih nyambung dengan pondok kan, masalah kayak keagamaan. Jadi berhubung saya ingin mengembangkan di daerah saya masalah kayak pertanian, akhirnya saya memilih untuk ke teknik hasil pertanian. Jadi ini sudah bagus niatnya ya, sudah Iya. punya niat kuliah, pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke sarjana gitu. Iya. Juga niatnya ingin mengembangkan pertanian yang ada di lingkungan rumahnya gitu. Akan tetapi pasti ada sesuatu hal yang belum terfikirkan sebelumnya, jadinya pernah ada rasa menyesal. Tapi kan itu harus dipantang ya, jadi harus tetap ke tujuan awal, cita-citanya apa pastinya ya. Terus untuk menghilangkan rasa itu, kayak rasa nggak pede atau rasa kurang percaya diri, terus kayak rasa saya kok nggak tahu semuanya, itu gimana cara menghilangkannya kalau dari sampean sendiri? Ya dengan belajar sama teman-teman gitu. Lebih bergaul ya, cari relasi. Ya, apa namanya itu sharing-sharing gitu ya, yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Sharing-sharing ya, cari teman-teman yang memang lebih tahu dari kita ya. Tapi pastinya kalau santri itu biasanya pasti disuruh ini pasti bisa, disuruh ini pasti bisa, karena dengan keyakinan itu. Semuanya kan berawal dari niat. Yang penting awal niatnya itu gimana, pasti nanti akan bisa selanjutnya. Jadi minder itu biasa sih di awal-awal ya kalau kuliah ya. Minder biasa. Gitu ya, nggak pernah ketemu khalayak umum, misalnya teman-teman dari luar maksudnya. Apalagi cewek. Iya, apalagi cewek gitu kan ya. Bahaya itu. Minder tuh pasti ada, tapi sampean menghilangkan rasa-rasa itu dengan sharing terus lebih bergaul ke teman-teman, mencari relasi di luar seperti itu ya. Iya. Nah, yang nggak enak dari kuliah selama ini, sudah dapat berapa bulan berarti kuliahnya? Sekitar 1,5 bulan. Masih 1,5 bulan ya. Iya. Jadi masih maba banget ya, masih terasa maba, masih jiwa-jiwa SMA-nya masih ada. Yang nggak suka dari kuliah itu apa? Yang nggak suka itu di
Banyak tugas. banyak tugas ya. Dan saya sendiri nggak tahu tugasnya itu kayak gimana caranya, jadi ya terpaksa diterabas semuanya agar Banyak tugas ya. tugas. Selain banyak tugas apa itu? Banyak tugas kayak presentasi gitu, nggak tahu karena Ya, kan ya, ya. saya udah di pondok jadi nggak tahu yang namanya pelajaran di umum, tapi saya yakin pasti bisa dengan Iya, cara iya. belajar itu. Tapi sebelum milih jurusan THP nih, teknik hasil pertanian ya, Iya. itu sampai pernah browsing-browsing, nggak browsing-browsing, cari-cari info apa sih teknik hasil pertanian ini nanti yang dipelajari apa aja sih, pernah gitu nggak? Atau cuman tahu dari nama aja terus oh ini cocok nih sama saya mau mengembangkan pertanian gitu. Sebelumnya sudah cari-cari nggak THP itu apa gitu? Sebenarnya kalau masalah cari-cari itu nggak pernah, cuma apa kayaknya di jurusan teknik pertanian itu kayaknya bagus untuk saya untuk mengembangkan di lingkungan itu. Iya, jadi belum tahu berarti ya Belum teknik tahu. hasil pertanian itu nanti yang dipelajari apa. Dikira nggak ada fisikanya, Iya, ternyata ada ternyata fisikanya. ada. Apalagi di Fisika, praktikum. matematika juga. Iya, matematika. Praktikum. Praktikum. Tugasnya praktikum. Satu minggu 3 kali. Wah. Biasanya praktikum apa itu biasanya? Praktikum fisika, terus biologi, kimia. Ada biologinya juga ya. Iya, kimia. Kalau di benak saya, di pikiran saya itu nggak ada ya di biologi terus fisika nggak ada. Cuma menurut saya itu dulu di fokus di pertanian aja. Tapi ternyata ya, aku masuk ada yang namanya biologi, fisika gitu. Dikira cuman belajar nanam pohon, terus mengelola pertaniannya, hasilnya terus dijual seperti itu ya. Iya. Ternyata ada yang namanya fisika dan kalkulus gitu. Ya, itu memang sangat penting sih itu bagi teman-teman yang mau kuliah gitu kan ya, mau kuliah terus mau milih jurusan, apalagi mau milih kampus kan ya. Kita nyari-nyari informasi dulu jurusan ini gimana sih di dalamnya, apakah cocok dengan skill saya gitu. Biasanya seperti itu teman-teman. Saya sendiri dulu juga seperti itu pas awal-awal jadi maba, maksudnya belum kuliah itu kan saya browsing dulu kampus mana yang sekiranya cocok sama saya. Saya cari kampus yang terdekat pastinya. Terus kampus yang apa ya minimal budget seperti itu. Saya cari tuh kampus-kampus yang dekat, terus saya cari jurusan-jurusan yang cocok seperti itu kan ya. Saya juga dulu pernah mau PAI juga, mau PAI. Tapi saya rasa pengen ke dunia lain saya, pengen ngerasakan dunia lain. Karena saya 9 tahun sudah bergelut di dunia apa ya ke-PAI-an, walaupun gitu bukan sarjana, ya. Nah, saya cari tuh dunia lain yang cocok dengan skill saya, cocok dengan apa namanya diri saya itu saya enaknya gimana gitu. Karena pernah dengar nggak kalau kuliah itu bukan hanya sekedar belajar, tapi memang di sana itu mendalami. Jadi terkadang apa ya kita nggak menerima pelajaran. Kadang mau langsung dikasih tugas. Kamu tugasnya ini gitu. Karena kuliah itu ya ini mungkin sudah jadi rahasia umum sih. Penonton juga pasti tahu ya. Ini rahasia umum kalau kuliah itu memang kita memperdalam, kadang mempelajari sendiri gitu ya. Karena 90% ada yang pernah mengatakan kalau 90% mahasiswa itu berhasil bukan di dalam kelas gitu, bukan di dalam kelas tapi relasi yang mereka cari gitu. Relasi yang mereka dapatkan keluar, bergaul sama teman-temannya gitu. Terus praktek-praktek sendiri, belajar sendiri itu 90% mahasiswa itu berhasil dari situ. Jadi di kelas itu hanya sharing dengan dosen, sharing dengan akademisi seperti itu. Nah, selama ini yang Anton rasakan gimana ini? Ya lumayan lah, bisa
tahu di dunia luar itu kayak gimana. Kan katanya kan jangan duduk di meja perkuliahan tapi harus keluar ya. Harus tahu di dunia luar juga, jangan di bangku perkuliahan aja. Iya. Karena kan kayak ilmu yang didapat itu rata-rata yang didapatkan itu di luar. Kalau di dalam bangku perkuliahan kan hanya kayak isi-isi materi biasa gitu. Kalau di luar kan lebih luasa ilmunya gitu. Jadi cari relasi, cari jaringan Iya. di luar kampus ataupun ke teman-teman kampus seperti itu ya. Iya. Oke. Terus bahas apa lagi nih? Oh ya teman-teman, sedikit iklan ya. Di sini ada kitab Marji'us Salik. Kitab Marji'us Salik ini terjemah Alfiyah Ibnu Malik. Teman-teman yang ingin ingin mendapatkan kitab Marji'us Salik ini bisa mengunjungi platform Shopee ataupun TikTok Shop ini yang ada di bawah ini ya. Ini sudah lengkap dengan makna Jawa dan terjemah bahasa Indonesia. Tersedia dari juz 1 sampai juz 4. Alfiyah Ibnu Malik terjemahnya. Namanya Marji'us Salik seperti itu. Pasti Anton sudah kenal ya kitab Alfiyah Ibnu Malik? Iya, sudah kenal. Nah, pernah mempelajari ya? Belum. Iya. Ini kitab yang sering dipelajari di pondok-pondok pesantren. Oke, mungkin cukup ya. Ada kata-kata sedikit. Iya, closing statement dari Mas Antonnya gimana? Keberhasilan itu bukan milik orang pintar, tapi keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Kelas ini kata-katanya, closing statement dari Mas Anton. Keberhasilan itu bukan milik orang pintar. Bukan milik orang pintar, tapi orang yang senantiasa berusaha. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Anton di podcast SGO Talk ini yang masih sederhana sekali. Insyaallah kita akan mengembangkan SGO Talk selanjutnya. Terima kasih kehadirannya dan terima kasih kepada penonton setia YouTube SGO Talk. Sampai jumpa di kemudian hari dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.